Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 yang mengatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima kasih sudah membagikan ayat tersebut. Firman ini mengingatkan kita untuk menjadi pendengar yang baik sebelum berbicara dan untuk mengendalikan emosi kita. Dengan menerima firman Tuhan dengan rendah hati, kita memungkinkan diri kita untuk mengalami perubahan dan pertumbuhan rohani. Semoga kita semua terus belajar untuk menjadi pendengar yang baik, lambat dalam marah, dan menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Jika ada hal lain yang ingin kamu bahas atau diskusikan, aku di sini untuk membantu. Oke, renungan kali ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan mudah atau cepat untuk emosi. Dengarkanlah dulu baik-baik, perhatikanlah dulu baik-baik, baru kita bertindak. Jangan asal gegabah seperti itu loh. Karena apa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Eh, Sebagai satu gambaran ya, misalnya kalau kita punya pacar ya, itu apa namanya, melihat ada seorang laki-laki dekat pacar kita, dan kita belum tahu siapa laki-laki itu. Karena kita terbakar cemburu buta, emosi buta, kita langsung mengajar laki-laki itu, padahal sebenarnya laki-laki itu adalah ayah dari pacar kita. Nah, makanya kan sebagai satu gambaran pengingat, kita perhatikan dulu konteksnya, situasinya seperti dahulu, baru kita bertindak. Jangan asal emosi. Nanti kalau kita mengajar laki-laki itu yang ternyata ayah dari pacar kita malah nggak dijadikan mantunya, malah disuruh cari yang lain. Betul, penting sekali untuk mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan dan memahami situasi sebelum bertindak. Emosi yang cepat dan tanpa berpikir bisa menyebabkan kesalahpahaman dan masalah yang tidak perlu. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk lambat dalam marah dan cepat untuk mendengarkan, sehingga kita dapat bertindak dengan bijaksana dan sesuai dengan kehendak Allah. Semoga kita semua terus belajar untuk mengendalikan emosi dan bertindak dengan kasih serta kebijaksanaan dalam setiap situasi. Ya, karena seringnya kita ini nggak mau tahu ya, langsung main sikat aja, nggak peduli siapa itu, nggak, istilahnya kita sudah dibutakan oleh amarah. Makanya kan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, malah yang terjadi ya baku hantam, kemudian saling membinasakan satu dengan yang lain, saling memfitnah, karena kita melihatnya hanya sepintas aja sih. Makanya penting kalau kita lihat situasinya dulu ya. Makanya kan kita perhatikan dulu, cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oh, ternyata seperti ini. Setelah kita paham situasinya, ya itu sangat penting. Karena apa? Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Benar sekali. Mengambil waktu untuk memahami situasi sebelum bereaksi sangat penting. Dengan cara ini, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk membuang segala sesuatu yang tidak baik dan menerima firman dengan rendah hati, yang dapat membawa penyelamatan bagi jiwa kita. Semoga kita semua terus belajar untuk mengendalikan emosi, mendengarkan dengan saksama, dan bertindak dengan kasih dalam setiap situasi. Oke,
aplikasi penerapannya bagi orang percaya masa kini, bagi kita semua. Tentu, berikut beberapa aplikasi penerapan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sabar dalam berbicara. Sebelum merespons dalam percakapan, luangkan waktu untuk mendengarkan dengan baik. Ini membantu kita memahami situasi sepenuhnya sebelum memberikan tanggapan. 2. Mengendalikan emosi. Ketika menghadapi situasi yang memicu emosi, ambil napas dalam-dalam dan berikan waktu sebelum bertindak. Ini membantu kita untuk merespons dengan lebih bijaksana. 3. Pahami situasi secara menyeluruh. Jangan terburu-buru membuat keputusan atau penilaian. Cobalah untuk memahami latar belakang dan konteks sebelum mengambil tindakan. 4. Berempati terhadap orang lain. Cobalah untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan tunjukkan empati serta kasih terlepas dari perbedaan yang ada. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan pengertian, baik dalam kehidupan pribadi maupun di lingkungan sekitar kita. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, kita diajak untuk menjadi pendengar yang baik dan mengendalikan emosi kita. Dengan cara ini, kita bisa merespons dengan bijaksana dan menghindari konflik yang tidak perlu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menerima firman dengan rendah hati, yang dapat membawa perubahan dalam hidup kita. Mari kita terus berusaha untuk mendengarkan dengan saksama, mengendalikan emosi, dan menunjukkan kasih dalam setiap tindakan kita. Semoga kita semua terus diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Oke guys, terima kasih sudah nyimak video renungan ini dari awal sampai akhir. Semoga firman ini bisa menjadi berkat dan mengingatkan kepada kita untuk pentingnya menjadi sabar dan mengasihi sesama, dan juga kita belajar mengampuni sesama kita, dan juga kita bisa menahan emosi kita. Emosi maksudnya, nggak cepat langsung marah, terbakar, cemburu buta, amarah buta gitu lah, nggak lihat konteksnya. Nah, makanya sangat penting sekali kita belajar firman Tuhan ini. Kalau kalian suka dengan video-video di channel ini, boleh kok kalian bisa subscribe dan share video-video renungan ini yang menjadi berkat, pengingat kepada kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan ya guys. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati taburan kalian semua, donasi kalian semua. Dan tetap dukung dalam doa rencana untuk membeli peralatan konten serta membuat studio konten kreator dan podcast ya guys. Karena pertolongan Tuhan pasti akan terwujud mengenai layanan ini. Dan kiranya video-video ini bisa menjadi berkat dan mengingatkan kepada kita, menegur kepada kita. Yang penting bagaimana kita menyikapi ketika renungan itu disampaikan. Jangan anggap remeh peringatan firman Tuhan, supaya kita nggak jatuh terlalu dalam ya. Kita diingatkan ya guys. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas renungan yang penuh makna ini. Semoga kita semua terus diberkati dan diingatkan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika ada yang bisa aku bantu atau diskusikan lebih lanjut, aku di sini untuk membantu. Semoga harimu penuh berkat.